warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya seputar dunia wallet. Jumpaan kita kali ini, kita akan membahas masalah bagaimana cara supaya gedung wallet kita bisa perkembangannya cepat. Yang harus kita ketahui, yang pertama adalah kita harus bisa mengenakan BW yang berada di sekitar gedung kita supaya enak masuk ke dalam gedung kita. Yang pertama yang sangat berpengaruh adalah posisi LMB. Posisi LMB adalah sangat berpengaruh untuk kenyamanan BW masuk ke dalam gedung kita. Setelah LMB, yang kedua yang kita harus perhatikan adalah ukuran void yang kita miliki. Kebanyakan dari para petani wallet jarang sekali mereka memperhatikan ukuran void. Ukuran void ini bisa dibilang harus sesuai dan standar, mengikuti besar gedung wallet kita sendiri. Tergantung ukuran gedung kita berapa, dan disitulah kita baru bisa memastikan ukuran void ini berapa. Yang ketiga yang harus diperhatikan untuk perkembangan pesat gedung wallet kita adalah perhatikan posisi LAR yang kita miliki. Di mana posisi LMB kita, dari situlah kita bisa meletakkan di mana posisi LAR yang tepat sesuai akses jalur terbang BW yang berada di dalam void kita. Itu sangat berpengaruh. Yang keempat, kebanyakan masalah posisi letak Twitter tarik. Letak Twitter tarik ini sangat berpengaruh untuk menarik BW yang bermain di dalam void untuk menjelajahi semua ruangan atau semua jalur yang kita miliki, dari posisi LAR dan seterusnya memasuki ke dalam ruang inap. Yang kelima yang harus diperhatikan adalah tata ruang internal di dalam ruang inap kita. Posisi sekat sangat berpengaruh dalam masalah itu. Di poin kelima ini, jangan sampai kita salah meletakkan sekat atau posisi yang kita inginkan. Sekat ini adalah harus kita bisa mengetahui fungsi sekat itu apa dan letaknya di mana. Kebanyakan para petani itu meletakkan sekat sembarangan yang bisa membuat BW atau akses jalur terbang BW tidak bisa menjelajahi semua ruang inap dia. Dan kalaupun itu ada yang menginap, saya yakin jikalau tata ruangnya rumit yang membuat akses BW terbang itu sulit, anakan yang akan datang dari BW yang sudah nginap tersebut susah untuk kembali dan susah mengingat tempat asal dia terbang. Semua itu harus diperhatikan dengan baik, dari LMB, ukuran void, LAR, sekat, dan juga satu, letak Twitter inap dan kualitas suara yang kita miliki. Itu sangat penting. Tidak juga hanya kita mengandalkan internal atau kenyamanan di gedung kita. Jikalau suara yang kita miliki, suara yang masih belum teruji atau tidak layak dipakai,
Semisal suara yang kita pakai adalah kita memasang suara cek log atau suara cek lokasi di gedung kita. Iya, mungkin bawe mungkin akan ramai, ya ramai muter-muter di gedung kita, tapi saya yakin yang menginap pun itu minim sekali, bahkan bisa dibilang tidak ada yang mau menginap, karena suara yang tidak berkualitas atau suara ceklok itu bisa di dalam suara terselip suara ancaman bagi walet tersebut. Dan ketika walet mendengar suara itu, merasa ada ancaman itu, walet berkerumunan bersama koloninya berkumpul semua. Itu dia merasa terancam dan merasa ada perlawanan dari dalam gedung kita. Jadi itu harus benar-benar perhatikan suara yang mau kita pasang di LMB, di suara tarik dan suara inap. Semua itu sangat berpengaruh. Tidak lain juga, semuanya harus sinkron dan bisa membuat keamanan, kenyamanan bagi burung walet yang ada di sekitar atau di wilayah gedung kita. Intinya adalah usahakan dari posisi LMB semua sampai ke dalam posisi large cut dan apapun itu harus sinkron dan suara harus mendukung. Walaupun Anda memiliki gedung yang aman dan nyaman, tapi suara yang Anda pakai tidak berkualitas, itu akan membuat BW lambat berkembang di gedung kita. Faktanya, banyak kita jumpai gedung-gedung walet yang suaranya bagus, tetapi eksternal dan posisi-posisi LMB, ukuran void dan lar dan skat segala semuanya itu tidak bisa membuat BW nyaman, walaupun suara yang dia miliki adalah suara yang bagus. Begitu juga sebaliknya, jikalau kita memiliki gedung yang sudah dianggap layak untuk burung walet, apabila suara yang kita pakai masih belum teruji, itu juga akan memperlambat perkembangan gedung walet. Semua itu harus sinkron, harus dari suara, tata ruang, dan keamanan dan kenyamanan BW. Itu sangat berpengaruh. Selain itu juga, kita harus bisa memperhatikan populasi di wilayah gedung kita. Perhatikan populasinya, itu juga sangat membantu. Ketika kita melihat populasi gedung ini banyak, nah disitulah kita baru bisa mendirikan gedung ini di mana, letaknya di mana, dan lubang LMB-nya di mana. Intinya, kalau mau membuat gedung walet, siapkan dulu semua. Yang pertama adalah dana untuk kita membuat gedung. Yang kedua, harus disertai dengan ilmu dan pengalaman dari para senior dan guru-guru kita yang telah memahami di dalam dunia walet. Banyak trik teknik untuk mempercepat perkembangan populasi gedung walet kita. Terus tonton video ini selanjutnya dan terus dukung channel saya. Jangan lupa subscribe. Mungkin cukup itu, semoga bermanfaat dan bisa membantu semua saudara para petani walet semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.